Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarijan, saat ini kita ingin berbincang-bincang sejenak dengan Gus juga Khairi Ali yang hari ini membawakan materi yang luar biasa. Ini Gus, tapi sebelumnya mohon memperkenalkan diri biar yang nanti melihat tayangan ini juga kenal dengan penjenengan. Siap. Selamat siang semuanya. Nama saya Yoga Khairi Ali. Saya sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Baitul Quran Karanglo di Ngaglik, Sleman. Aktivitas saya sehari-hari di Pondok Pesantren. Nah, materi tadi ini Gus menarik sekali tentang etika alam 40 gitu. Ini sebenarnya berat sekali gitu ya. Bagaimana kita di era digitalisasi saat ini, sebetulnya etika seperti apa sih yang dimaksud ini gitu? Iya, kita melihat memang ada berapa, kalau kita jelaskan ya, bagaimana degradasi moral tadi di digital ya, dunia digital, terutama di kalangan ya kita, tidak hanya anak kecil aja, tidak hanya remaja ya, tapi juga secara umumnya kita mendapati itu satu sisi. Sisi lain kita menghadapi bagaimana ancaman nyata dari degradasi alam ya, terutama bagaimana alam kita itu merespon terkait dengan banjir, longsor dan lain-lain itu. Nah, tentu kita butuh. Sisi lain juga kita memiliki kekayaan spiritual, kekayaan secara kearifan lokal ya. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tadi mengintegrasikan, mengkoneksikan dari berbagai hal tersebut, dari alam, terus dari digital tadi, termasuk juga dari kekayaan spiritual dan rohani, termasuk kekayaan kearifan lokal tadi itu, sehingga menjadi satu kesatuan padu untuk mencari solusi terbaik tadi itu. Di saat ini, zaman ini, ketika kita menghadapi arus global yang sangat kuat gitu kan, sangat deras sekali dan seringkali tidak terfilter tadi itu. Dan juga ditambah dengan tadi validasi secara digital, anak-anak kadang, mohon maaf bukan hanya anak-anak, orang secara umum ya saat ini kecenderungan untuk viral, misal untuk menjadi sesuatu yang diakui eksistensinya, itu lebih kepada yang sesuatu konsumtif, terus individualistik, bahkan yang apatis gitu kan, bahkan lebih ke destruktif gitu kan, ada juga seperti ini gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu kegelisahan, keresahan kita gitu kan, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya saat ini gitu kan, etika apa yang bisa kita jawab gitu kan, moral apa yang harus kita bangun gitu kan, sehingga kita itu tersadarkan tadi ada banyak hal yang PR yang harus kita selesaikan saat ini dan ke depan gitu kan. Nah, terkait dengan ini, tadi mengintegrasikan, sebenarnya langkah-langkah nyata apa yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan banyak hal ini tadi menuju ke bagaimana kita menuju etika yang seperti yang diharapkan itu. Iya. Terus terang kalau mau, saya lebih percaya pendidikan gitu. Oke. Jadi pendidikan itu menjadi basis awal gitu. Entah apakah nanti generasi itu akan kita harapkan baik atau buruk. Jadi kuncinya di situ. Nah, terkait dengan yang barusan, apa ya yang bisa kita lakukan misalnya? Ya pendidikan tadi itu, pendidikan yang integral, yang komprehensif tadi itu, tidak hanya sekedar memberikan transfer knowledge, tapi juga transfer spiritualitas, transfer value, transfer kultur, kebudayaan, transfer tadi kecerdasan emosional, kecerdasan sosial tadi itu harus kita giatkan gitu. Selama transfer hanya berarti transfer pada transfer knowledge, maka sulit rasanya kita akan bisa memperbaiki keadaan saat ini. Oh iya, berarti ini harus mempunyai kesadaran penuh kita semuanya bersama-sama gitu ya. Betul. Jadi membangun kesadaran bersama untuk menuju itu bagaimana sebetulnya integrasi berbagai hal itu tadi ada di kita semua untuk bisa membangun apa yang kita inginkan kira-kira gitu. Sepakat. Tapi memang kuncinya adalah di keluarga tadi. Oh iya. Teladan dari keluarga tadi itu menjadi kunci utama. Karena mau tidak mau anak itu kan duplikasi dari orang tuanya.
Ya, jadi kalau kita melihat anak, apa yang terjadi di anak itulah fotokopinya orang tua, kira-kira begitu ya. Maka keluarga menjadi kunci pendidikan utama dalam membentuk anak kita menjadi anak-anak yang tentu saat ini kita bahas menjadi anak-anak yang bisa beretika alam yang baik, kira-kira begitu ya Gus ya. Integrasi berbagai hal, maka orang tua harus menjadi orang tua yang punya pendidikan yang cerdas, pendidikan cerdas IQ, MQ, SQ, karena ini juga akan sangat mendukung untuk ke transfer knowledge kepada anak-anak, terutama di soal contoh baik atau keteladanan. Betul. Nah, terima kasih sekali Gus bincang-bincang sederhana ini, semoga menginspirasi dan teman-teman, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi kita bersama. Sekali lagi, pendidikan menjadi modal utama untuk kita bisa menuju apa yang kita ingin, dan pendidikan yang paling utama adalah di lingkup keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam air hujan.